Shalom Sobat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-18 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada hari ini mengambil tema Yesus berjalan di atas air. Struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeremia 30 ayat 1 sampai dengan 2, 12 sampai dengan 15, dan ayat 18 sampai dengan 22. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 102 ayat 16 sampai dengan 23 dan ayat 29. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 49b, dan Injil sendiri hari ini diambil dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 36. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 6 ayat 45 sampai dengan 52 dan Injil Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21 untuk ayat 22 sampai dengan 33, sementara untuk ayat 34 sampai dengan 36 kita bisa baca pula dalam Injil Markus 6 ayat 53 sampai dengan 56. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 36. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum saya lanjutkan renungan pada pagi hari ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini cukup populer di kalangan umat dan penikmat bacaan Injil, di mana berkisah tentang Yesus Kristus yang berjalan di atas air yang tengah bergelombang karena angin sakal untuk menemui para muridnya yang berada di atas perahu pada kira-kira jam 3 malam. Kita bisa temukan pada ayat 24 sampai dengan 25. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus Kristus mengajarkan kita untuk menolong sesama yang membutuhkan bantuan, sebagaimana Ia juga telah hadir untuk menolong para muridnya dan kita juga di saat para muridnya dan kita berada di dalam keraguan, ketakutan, dan kesulitan. Ia juga telah hadir untuk menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret.
Kita bisa baca pada ayat ke-34 sampai dengan 36. Sahabat Kuntum yang terkasih, seringkali kita tidak menyadari pertolongan Allah Tritunggal Maha Kudus dengan selalu mengeluh kepadanya saat permohonan kita tidak langsung terwujud dan menganggap Dia tidak menolong kita. Bahkan kita pun seringkali lupa mengucap syukur saat kita tidak mengalami kesulitan. Sahabat Kuntum yang terkasih, tidak selalu kesulitan kita adalah kesulitan yang lebih berat dibandingkan kesulitan yang tengah dialami oleh orang lain. Allah Tritunggal Maha Kudus adalah maha bijaksana dalam menentukan sikap. Allah Tritunggal Maha Kudus bisa memberikan pertolongan melalui orang-orang yang berada di sekitar kita, sehingga kita pun bisa juga Dia gunakan sebagai alat-alatnya untuk membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Sikap saling tolong-menolong di antara kita, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, akan membantu meringankan penderitaan sesama dan sekaligus menghadirkan Allah Tritunggal Maha Kudus di tengah dunia melalui diri kita masing-masing. Jadi, janganlah gelisah hatimu dan takut, sebab Allah Tritunggal Maha Kudus beserta kita selalu dan mengasihi kita jauh melebihi siapapun yang kita kenal. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu bersyukur pada Allah Tritunggal Maha Kudus ya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila belum jelas, maka silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.